Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan anak muda kreatif yang cukup lama berkecimpung di dunia apa nih ya, tulis menulis, tapi lebih lebih ke digital ya, lebih ke digital. Nah, nanti kita tanya ke beliau ya. Hadir bersama saya Bang Fikri Al-Fatih. Buat kawan-kawan yang biasa suka mengoleksi font mungkin sudah tidak asing dengan beliau. Nah, Bang Fikri ini adalah seorang font maker, ya, ya Bang ya. Type designer ya. Type designer, banyak sih sebutannya bang. Yang mendesain huruf-huruf, ya mulai dari manual sampai yang digital, ya. Nah, nanti kita tanya atau kulik lebih dalam ke Bang Fikri. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa. Badannya tak berubah, saya makin bengkak ya kan. Tidak berubah kok bang kayaknya. Udah berubah. Oh, berarti ketemu saya udah bengkak ya kan. Oke, nah Bang Fikri, font maker, ya, type designer, apa sih sebenarnya? Secara sederhana sih sebenarnya yang bikin font gitu bang ya. Kalau font itu bahasa umum dah sih ya kalau untuk sekarang kan. Iya. Kalau kita mau ngetik, mau bikin artikel kah, kalau yang lagi kuliah bikin apa sih skripsi misalnya, itu kan bakal pakai font tuh. Nah, semua tulisan-tulisan yang ada digital itu ya bisa kita sebut sebagai font lah. Walaupun nanti kalau kita mau pelajari lagi ada perbedaan tuh bang nanti bang. Ada namanya font, ada namanya typeface. Typeface, itu sebenarnya beda, tapi karena udah ada pergeseran apa ya kayak pembicaraan sehari-hari gitu kan, akhirnya lebih disederhanakan jadi font aja lah sebutannya gitu. Oh, berarti yang kita lihat hari ini di komputer itu berarti ada yang bikin font-font. Ada yang bikin bang. Ada yang bikin. Orang yang bikin. Orang yang bikin. Udah plek-plek ada gitu dah. Bukan mesin ya yang bikinnya gitu ya? Bukan. Berarti ada hak ciptanya dong berarti setiap font itu. Ada. Cuman memang kalau bicara hak cipta itu kan bicara tentang lisensi itu bang. Nah, dalam proses pembuatan itu kita tuh biasanya dari kitanya yang kreator tuh bikin lisensinya. Lisensinya itu mau dijual kah atau macam-macam tuh lisensi font tuh bang. Ada yang full untuk dijual. Ada yang mereka bikin juga itu full free. Ada yang full free, bisa dipakai untuk apapun. Ada yang mereka sebarkan itu terbatas. Jadi terbatas tuh ada yang hanya untuk personal use misalnya. Jadi misalnya untuk pemakaian pribadi. Mereka boleh download dan pakai, tapi cuman untuk pemakaian pribadi, tidak untuk komersil. Berarti ada perjanjiannya pada saat dia download itu ya? Perjanjian secara ini aja sih sebenarnya. Ya kayak misal term and conditionnya gitu ya? Kayak gitu aja. Cuman pun kadang pun beberapa tuh nggak bisa kita kontrol kan. Iya jelas. Ketika orang download mau pakai untuk dikomersilkan kan susah juga di-detect gitu kan. Kecuali kayak corporate besar tuh kan bisa kelihatan tuh. Benar. Ya kalau misalnya kayak skala yang kita di daerah-daerah gini ya mana kelihatan ya kan. Berarti itu ada orangnya ya, berarti bukan mesin ya. Karena saya mungkin selama ini nganggapnya itu dibikin misalnya, iya sih kalau pakai komputer juga yang bikinnya orang juga. Bukan orang juga kan, komputer juga orang yang buat kan. Betul juga ya. Nah udah sejak kapan kemudian Bang Fikri menggeluti font maker ini? Sebenarnya awalnya itu tertarik dengan huruf, Bang. Huruf itu kan mulainya dari manual. Nah, waktu itu
Saya mungkin cerita agak jauh sedikit. Oh, boleh. Jadi waktu itu kan saya memang suka ngedesain lah. Nah, waktu di kampus ketemu dengan Bang Farul kan dulu kan. Sering desain-desain. bikin desain untuk acara apa gitu kan. Akhirnya waktu itu ngerasa apa ya, agak mulai bosan dengan font-font yang ada gitu. Aduh, kok kayak gini aja modelnya gitu kan, bentuknya, stylenya, walaupun sebenarnya udah bejibun kan yang udah ada tuh. Cuman pengen kayaknya ngulik-ngulik sendiri gitu. Yang sesuai selera kita. Yang sesuai dengan selera. Akhirnya waktu itu ketemu tuh dengan hand lettering. Hand lettering, oke. Ya, hand lettering itu seni menggambar huruf, Bang. Tapi manual. Oke. Jadi belum masuk ke digital nih. Ya, misalnya kayak di kanvas atau di kertas aja lah gitu kertas, kadang. okay. Jadi bikinnya pakai gambar, dibikin sketsanya dulu. Kemudian dikasih warna apa segala macam. Itulah prosesnya. Jadi kalau abang cari-cari di Instagram apa itu cari hand lettering, juga ada yang berfokus ke hand lettering, Bang. Jadi mereka jual-jual karya hand lettering. Macam-macam tuh peruntukannya. Ada yang untuk di kaos, ada yang untuk logo. Macam-macam tuh. Karena beberapa perusahaan, mungkin perusahaan kecil kali ya, di luar itu mereka kan enggak mau beli font tuh. Karena font ini kan berbayar, Bang. Iya. Tapi kan berbayarnya biasa seumur hidup kan? Enggak ya? Iya. Cuman nanti tuh yang komersil, untuk yang lisensi komersil tuh juga beda lagi tuh. Ada yang untuk printing, ada yang untuk cuman di web. Jadi beda tuh peruntukannya. Banyak. Kalau kita mau di printing jadi kaos atau mungkin dicetak jadi logo, itu kan berarti kan semuanya kan. Iya. Berarti harus beli dua-duanya. Lisensi gitu. dua-duanya tuh. Iya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi agak ribet memang. Nah, ketika itu hand lettering, kemudian saya juga belajar tentang kaligrafi. Nah, kaligrafi itu kan kalau kita tuh mungkin terframe-nya itu langsung ke Arab gitu, Bang ya. Kaligrafi Arab gitu kan. Padahal kaligrafi itu seni menulis indah. Bukan nulis Arab. Bukan nulis Arab. orang salah. Kalau udah kaligrafi langsung ke Arab gitu kan. Imajinasinya gitu ya. Padahal secara apa ya, istilah itu tuh seni menulis indah. Oke. Nah, bedanya dengan hand lettering. Kalau hand lettering itu digambar, Bang. Dari sketsa kita mulai buat garisnya, bentuk A-nya kayak gimana. Kalau kaligrafi itu langsung ditulis tuh sekali gores. Nah, bedanya di situ. Bedanya itu. Nah, karena ini menulis indah, jadi boleh semua huruf. Mau itu huruf kanji ke gitu kan. Itu kategori kaligrafi. Iya, makanya di Jepang kan pakai kaligrafi juga tuh. Iya. Namanya kaligrafi juga ya? Kaligrafi juga. Termasuklah huruf-huruf Latin ini yang sekarang kita kenal nih. Dari A sampai Z. Dia bagian dari kaligrafi sebenarnya. Gitu. Oke. Cuman masalah teknis pengerjaan aja, Bang. Iya. Perbedaannya itu. Oke. Jadi awalnya dari situ. Dari situ. Akhirnya mulai mengenal tentang ilmu tipografi. Nah, ada lagi tuh. Banyak rupanya ya. Bang. Jadi kalau tipografi itu kita mengenal huruf itu dengan anatominya. Jadi huruf pun juga ada anatominya gitu. Oke. Baru dengar saya. Jadi ada kepalanya. Iya. Macam makhluk hidup. Kayak makhluk lah, kayak kita lah kan, anatomi kita ada kepala, ada tangan, ada bahu, ada kakinya. Oke, itu ilmu tipografi. Itu ilmu tipografi. Jadi kita kenal lah tuh ada aturan-aturan dalam pembuatan huruf. Jadi buat huruf pun sebenarnya enggak sembarang amat. Oke. Walaupun dalam pengaplikasian dalam proses pembuatannya nanti setelah jadi karya itu kan memang udah banyak style gitu ya. Tapi secara teori ada pakem-pakemnya. Nah, nanti
udah ada style yang baru, kan perkembangan zaman lah Bang Iya. ya. Ada yang dilanggar, memang sengaja dilanggar tuh Oke. aturan-aturannya. Jadi sehingga membentuk karya seni yang baru Iya, iya, iya. kayak gitu. Oke. Oh, berarti ndak asal bikin ya? Nggak asal bikin. Ada tuh kalau beberapa istilah dalam tipografi itu ada namanya, itu saya kasih contoh Bang Iya. ya. Ada namanya X-height. X-height itu ukuran tinggi untuk huruf kecil. Jadi dari atas sampai bawah tuh, misalnya huruf Iya, iya. A kecil. Bisa membayangkan. Iya. Iya, kita lihat body aja. Oke. Nah, ini contoh Obrolan. ini aja kali ya. Nah, ini misalnya nih, saya tunjuk Bang ya. Iya. X-height itu adalah garis yang di sini sama garis yang di sini. Oh, yang Kita untuk huruf kecilnya. Untuk huruf kecil. Oke. Nah, itu X-height. Heeh. Jadi semua huruf kecil itu masuknya dalam situ. Nggak boleh melewati itu. Harusnya nggak boleh melewati itu. Iya. Oke. Nah, kemudian di atasnya itu untuk huruf T kan ada melebihi Iya. X-height itu Bang. Iya. Nah, itu namanya ascender, Padahal T-nya bukan huruf besar kan? bukan huruf besar. Oh, oke. Jadi huruf-huruf yang melewati daerah itu, nah daerah itu namanya ascender. Oke. Kemudian ada cap line. Cap line. Nah, cap line itu garis untuk huruf yang di atas. Huruf Besar, termasuklah huruf T ini. Oh, kayak caps lock itu ya. Nah, Misal di komputer kan, Nah, kita itu dia. kunci supaya dia huruf besar ya. nah kayak Oke. gitulah. Oh, Nah, untuk terus yang di bawah ini baseline. baseline-nya. Nggak Baseline. boleh melewati itu. Nah, Oh. terus yang di bawah lagi nih descender. Oh. Misalnya huruf-huruf G kan di Oh, bawah iya betul, tuh. yang ada ekornya gitu. Nah, Y, J. Oh. Nah, kayak Oh, gitulah. jadi kita harus kuasai ya. Minimal dasar. Nah, itu paling dasar tuh. Paling dasar. Oke. Paling dasar. Itu ilmu tipografi. Tipografi, tadi. maksudnya ke Oke. tipografi. Oke. Dan Bang Fikri udah menguasai ini tuh. Belajar lah Bang, belajar. Belajar. Ya artinya udah bisa lah kan membedakan ya kan. Ya, secara garis besar sih bisa lah. Ya kan kalau kita kan misal kayak saya misal orang awam kan pada saat kita mau bikin huruf ya kan nggak tahu tuh. Ya kan? Berarti kan harus digaris dulu kan? Ya. Dibikin Nah, garis makanya dulu, dulu kita waktu SD itu Bang. Step-stepnya ya. Waktu SD pernah Ada belajar garis 3 buku. huruf rangkai kan? Ah, benar. Kan ada tugas tuh. Oke. Nah, garis-garis itu tuh ada fungsi semua kan? Oh, itu dasarnya sebenarnya. Nah, itu dasarnya sebenarnya situ. tuh. Hebat dulu ya. Iya dulu buku garis 3 tuh kan. Heeh. Jadi ada garis atas, tengahnya 2 tuh, Nah. ya kan? Sama bawahnya kan. Ah, ah. Jangan nulis lewatin garis ini kata guru. Nah, itulah dia. Oh, dahsyat juga ya. Cuma begitu kita udah besar udah mulai hilang Udah kan. mulai hilang kan. Tapi walaupun gitu kan secara garis besar kita tahu nih kalau G ngelewatin garis yang baseline-nya Iya, gitu iya, kan. Nah, kayak gitu-gitu. Oh, oke. Oh, itu dasar tipografinya ya. Oke. Ah, menarik Banyak ya. sih sebenarnya Bang istilah-istilah dalam huruf itu. Ya. Ada yang stroke lah, ada nanti yang crossbar. Crossbar itu kayak A, A besar. Nah, garis menghubungkan garis antar cabang ini. Nah, cabang yang ini namanya crossbar. Oh, ada istilah-istilah Nah, juga. banyak sih, tapi itu enggak terlalu apa ya, urgent untuk kita bikin. Ya. Itu cuma istilah-istilah aja. Ya, tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan lah Oke. itu nambah. Nah, berarti kalau huruf-huruf ini sendiri tadi ada yang bikin, nah kemudian juga ada berarti masuk di tipografi ya. Tipografi, kaligrafi. Nah, kalau terkait dengan kemudian pengaplikasiannya ke phone maker itu hubungannya kayak gimana nih Nah, relasinya? ketika kita mau jadi phone maker lah itu, typeface designer. Ya. Nah, berarti kan kita harus bikin huruf dari A sampai Z. Huruf besarnya sampai dari A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9. Kemudian tanda bacanya titik, koma, semuanya dibikin, Bang. Menggunakan baseline itu tadi tuh. Nah, makanya kita harus belajar tipografi juga sebelum bikin font. Oke.
Sebelum menjadi phone maker belajar dulu tipografi. Ya. Skill dasarnya itu skill dasarnya harus tahu. Oke. Jadi begitu ke phone maker udah otomatis nih. Iya kan? Iya. Udah nggak melanggar aturan dasar ya. Walaupun beberapa emang kan ada beberapa jenis font, Bang. Yeah. Jenis font tuh yang memang dekoratif. Oke. Nah, itu memang agak nggak beraturan tuh. Oke. Jadi memang ada beberapa jenis tuh yang memang nggak melulu ngikutin aturan itu gitu. Ngikutin garis baseline itu tadi ya. Oke. Itu kan jadi rapi kan kalau kita ngikutin aturan-aturan tadi itu. Ada yang dibikin misal kayak mural gitu ya. Mural, kemudian kayak mode-mode graffiti. Ya graffiti. Nah. Oke. Apalagi yang bentuk-bentuk yang misalnya untuk peruntukannya itu untuk ini, Bang, biasanya. Apa ya? Kaos yang metal. Yang modelnya akar-akar gitu kan. Iya. Benar. Benar. Nah, itu kan kadang tuh agak berbenturan tuh. Walaupun tetap aja mereka tetap ngelihat baseline-nya di mana. Tetap ada baseline-nya kan. Walaupun nanti ada tambahan-tambahannya, ada modifikasinya. Tapi tetap dasarnya ada tetap gitu. Ada dasarnya. Oke. Udah tahu ini. Ternyata kita dari SD udah belajar itu. Cuma karena mungkin apa ya? Kita itu tadi nganggapnya ya mungkin biasalah gitu kan. Ternyata itu ilmu dasar untuk kemudian kita bisa masuk ke skill yang lebih tinggi lagi gitu ya. Udah diajarin terus dari SD. Gak tau anak SD sekarang masih pakai buku garis 3 ya? Masih enggak itu ya. Jangan udah pakai buku garis 2 semua kan. Kalau garis 2 kan cuma dua garis ya. Iya. Nggak ada ininya, seni merangkainya itu kan. Yang ngerangkai itu tulisan rangkai itu. Kalau kita zaman dulu tuh rapi-rapi. Harus rapi kan, Bang. Harus jejak di garis yang atas nih dibilang kan. Rapi tulisannya. Yang kalau yang G di bawah harus kena yang garis yang di bawah. Oke. Nah, kalau di tulisannya miring berarti juga dibikin garisnya. Iya, Bang. Tetap. Berarti 3 garis itu juga berarti ya. Kalau masalah itu kan termasuk style. Nah, ini masuk ke ini tadi, Bang. Perbedaan antara typeface dengan font. Ya. Nah, typeface itu sebenarnya kalau kita lihat itu nama dari fontnya, Bang. Kemudian misalnya nih, saya kasih contoh misalnya Times New Roman aja lah. Banyak umum. Yang paling dipakai untuk skripsi ya. Times New Roman. Itu. Nah, itu kan nama typeface-nya. Typeface-nya namanya itu. Namanya Times New Roman. Kemudian fontnya itu adalah yang bagian stylenya. Ada bold. Ada italic. Iya, italic tuh yang miring ya. Yang miring kan. Bold tuh tebal. Bold tuh yang tebal. Kemudian regular, ya kan? Regular tuh yang biasa langsung foto defaultnya kan. Iya, betul. Macam-macam tuh. Nah, itu adalah fontnya. Dan itu dibikin semua oleh font maker itu. Dibikin semua. Walaupun mungkin cara bikinnya mungkin ada beberapa yang pakai alat gitu kan. Mungkin dimiringkan aja gitu kan dan langsung jadi miring gitu kan. Itu masing-masing lah gimana cara teknisnya. Tapi sebagai font maker kita harus provide semua itu gitu ya. Dengan tipe-tipenya itu ya. Oke. Menarik. Nah, kalau Bang Fikri sendiri tadi udah berapa lama berarti berkecimpung di sini? Iya. Kemudian setelah dari lettering tadi, saya belajar mulai mendalami tipografi, akhirnya saya mulai pengen juga tuh bikin font. Waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 2 tahun sih. Berarti 2001 lah ya, 2001. Nah, itu awalnya itu karena memang lagi COVID juga kan, Bang. Nganggur, kemudian di Pontianak itu kan sebelumnya itu lagi hype-hype-nya kalau anak-anak seni itu lagi hype-hype-nya tentang hand lettering. Kemudian akhirnya menurun tuh hype-nya. Kayak tren lagi ya. Kayak tren, Bang. Akhirnya turun, udah puncak kan akhirnya turun. Saya bingung jadinya kan, lettering udah turun kan. Mau diapakan nih skill nih gitu kan. Oke. Akhirnya cari-cari nih. Oh iya, ternyata bisa nih. Walaupun dari dulu sebenarnya pengennya memang bikin font, Bang. Cuman kan nggak tahu nih cara bikinnya kayak gimana nih. Kita tahu bikin A sampai Z gitu kan.
Cuman supaya jadi fontnya bisa diinstal semua orang gimana gitu kan. Akhirnya saya pas waktu itu ada yang bikin kayak webinar lah. Nah kan zaman-zaman webinar tuh waktu itu tuh Bang. Pakai Zoom ya. Pakai Zoom. Akhirnya saya masuk tuh beberapa kali masuk web yang macam-macam yang bikin tuh. Akhirnya ada beberapa yang harus dibeli ternyata. Softwarenya. Peralatan pendukung. Jadi akhirnya saya beli tuh. Beli, yang beranikan diri lah beli walaupun tidak ada modalnya sebenarnya. Nah akhirnya saya coba tuh dan dibantu sama yang tutornya lah tuh Bang. Nah ada tutornya, saya kirim hasilnya. Setidaknya satu font itu udah saya bikin sampai jadi gitu. Font yang pertama lah. Font yang pertama. Akhirnya setelah itu barulah tuh mulai kenal dengan, kan masalah bikin font ini kan bukan cuman selesai setelah kita bikin font bisa diinstal Bang. Kita harus jual kan. Masa bikin ya tak ada hasilnya gitu kan. Betul juga. Harus jadi cuan nih. Udah gak kita beli modalnya dulu kan. Beli softwarenya, beli sudah alatnya. Mulai berpikir bagaimana ini jadi penghasilan ya. Harus jadi penghasilan. Kalau cuman bikin hasil karya doang kan sayang kan. Gimana caranya supaya bisa barang ini dijual dan laku Bang. Akhirnya lama di situ tuh. Lama belajar untuk ngejual ini gimana. Akhirnya saya coba masukkan ada beberapa tempat untuk ngejual tuh Bang. Emang ngejual font nih barang-barang yang kayak ini kan termasuk desain tuh kan tidak laku di Indonesia. Kurang laku. Kurang laku. Ya, pelan-pelan nanti mudah-mudahan orang Indonesia mulai bisa menghargai seni. Terus? Nah akhirnya saya cari-cari kan di nanya juga beberapa mentornya. Nah ini masukkan di sini nih beberapa ada marketplace namanya Bang. Marketplace yang khusus jual font? Aset digital sebenarnya. Aset digital. Termasuknya font. Nah, di situ macam-macam tuh Bang. Sampai akhirnya saya masukkan beberapa dalam berapa bulan ya? Dalam sebulan ternyata ada yang laku. Nah akhirnya itu mulailah membuka. Soalnya kan beberapa marketplace yang lain itu masuknya juga susah Bang. Untuk kita buka open shop di situ, mereka itu ada yang ketat sekali persyaratannya ya. Persyaratannya. Jadi saya sebut aja lah Bang ya. Beberapa itu ada. Saya pertama awalnya masukkan ke Kreatif Fabrika. Itu punya orang luar juga. Website ya? Website. Rata-rata semuanya website. Mereka banyak jualnya. Ada font, ada desain template, macam-macam sih. Kemudian saya juga masukkan akhirnya ke Graphic River. Nah, dua-duanya ini termasuk mudah untuk buka shop, buka tokonya di situ. Tapi yang lebih mudah itu di Kreatif Fabrika Bang. Nah di situ saya dapat penjualan pertama itu. Kalau Graphic River kita udah bisa langsung masukkan barangnya, produknya, langsung bisa open shop. Tapi mereka harus kurasi lagi. Jadi awalnya itu saya tidak keterima. Produk saya tidak masuk standar dia gitu. Jadi akhirnya belajar lagi tuh Bang. Gimana supaya bisa masuk nih. Lihat download punya orang kan, apa sih glips-glipsnya, karakter-karakternya apa aja. Ternyata emang waktu itu emang kurang karakternya itu. Jadi bukan sekedar A sampai Z, kecil besar, terus angka, terus tanda baca. Ternyata juga ada namanya nanti itu apa namanya ya, swash, terus ada ligatur. Kok gitu mukanya Bang? Saya agak bingung. Terus? Nanti kita jelaskan sama-sama. Terus juga ada istilah-istilahnya nih kan. Multilingualnya juga. Kan beberapa negara di luar tuh yang biasa beli font
ada karakter-karakter huruf yang ada tambahannya gitu kan Bang. Iya benar. Ada kayak gelombang lah di atasnya. Iya benar. Kayak di Rusia kan beda tuh. Nah. Oh. Oke. Terus ada yang di apa ya? Denmark atau Swedia itu kan ada yang O-nya itu ada garisnya. Iya benar. Oh, oke. Sedangkan kita hanya bikin yang umum Latin yang umum nih kan. Latin umum. Oke. Jadi ternyata itu harus ditambah itu juga tuh. Kita harus bikin juga. Jadi makin banyak tuh kan. Oke. Terus menarik nih. Terus nah, akhirnya ketika udah mulai terbuka, nyari lagi tuh ini karakternya mau saya kan digital kan Bang. Iya. Berarti kan saya harus dapatkan huruf itu untuk di copy. Misalnya kan kalau A sampai Z ini kan udah ada di keyboard kita nih Bang. Saya udah gambar nih. Saya udah gambar A. Saya mau nunjukkan kalau ini adalah huruf A nih. Berarti kan kita harus masukkan ke dalam aplikasinya. Kemudian saya tuliskan di bawahnya ini huruf A. Saya ketiklah huruf A nih. Di keyboard kita nih kan enggak ada yang multilingual Bang. Iya, cuma satu huruf aja kan? Ya. Jadi itu lama lagi saya cari itu multilingualnya. Nah, jadi emang prosesnya itu agak panjang akhirnya. Itu kerumitan-kerumitannya. Kalau kemudian kita mau masuk ke menjadikannya uang itu tadi ya. Soalnya kan di Pontianak ini emang saya bilang bukan enggak ada sih ya, dikit. Iya. Yang jualan font. Oke. Kalaupun mungkin ada enggak nampak kan. Enggak nampak orangnya ini yang mana gitu kan. Enggak sekaya desainer grafis sekarang kan udah banyak di Pontianak. Mulai menampakkan dirinya gitu kan. Untuk yang font nih saya masih cari kawan Bang. Kali di sini nih belum kedetek ya. Belum kedetek. Barangkali saya muncul di sini kan ada saya juga nih Bang. Jadi bisa jadi. Ya buat warga kota yang nonton video ini yang merasa satu profesi dengan Bang Fikri boleh komen di bawah, ya kan? Biar Bang Fikri lagi cari kawan nih. Berarti belum ada komunitas gitu ya kalau di sini. Kalau di Pontianak atau mungkin saya yang enggak tahu kali Bang ya. Bisa jadi. Jadi kayak gitu sih. Oke, itu kerumitannya ya. Banyak lah tuh istilah-istilah tadi. Makanya saya agak bingung tadi istilah-istilahnya kan. Sebenarnya emang lebih enak tuh saya tunjukkan sih Bang tadi tuh Bang ya. Itu makanya kan. Lebih enak kan dilihatin kan. Cuma karena keterbatasan tadi peralatan juga masih nggak bisa support. Jadi memang ya sayang sekali. Tapi nanti kawan-kawan bisa lihat prosesnya mungkin di Instagram ya. Ada di Instagram. Nah, di Instagram ada di posting oleh Bang Fikri itu bagaimana proses kita membuat huruf dan segala macamnya, tipografinya dan segala macam. Oke, nah kerumitannya ya. Kebayang sih itu yang dihadapi ya. Tapi kalau misalnya berhasil, itu kan buat kita ibaratnya lega gitu ya kan? Iya Bang. Jadi waktu itu akhirnya saya cari-cari di internet kan. Akhirnya dapat nih. Akhirnya setelah kita udah berhasil bikin satu, kan udah ada dapat nih. Betul. Jadi untuk bikin yang berikutnya udah lebih gampang. Tinggal di copy-copy. Iya. Udah ada template template-nya lah. Oh iya, berarti di awal aja tuh. Di awal aja tuh. Oke. Berarti kalau misal kayak gitu semua jenis huruf berarti sampai kemudian misal kayak huruf kanji itu juga kita harus siapkan juga. Kalau huruf kanji sih enggak sih Bang. Enggak. Oh, yang untuk keperluan untuk huruf-huruf Latin aja. Oh, Latin aja. Kalau yang itu udah benar-benar beda tuh. Oke. Ada juga yang jualan font kayak font gitu kanji. Itu ada. Ada. Untuk hurufnya Jepangnya, ada yang Korea lah. Macam-macam sih. Bang Fikri bisa juga. Kita harus belajar hurufnya dulu sih Bang berarti. Tipografinya itu tadi ya. Kita harus belajar dulu bentuk hurufnya kayak gimana kan. Berarti kan belajar bahasa juga jadinya tuh. Oh iya, betul itu. Ya itu jadi apa? Jadi ilmu baru lagi kan? Ilmu baru lagi. Oh iya. Oh menarik ya. Ini luas sekali ya. Luas. Bukan hanya sekedar coret gitu kan? Bikin ya orang ngelihatnya tuh, alah cuman gores-gores gitu kan?
Kalau untuk Latin kan kita udah terbantu kayak Bang. Karena emang sehari-hari kita bikin ini, kita nulis di sekolah juga udah huruf Latin. Kita udah tahu pengucapan apa segala macam. Secara garis besar kita udah tahu lah aturan-aturan tipografinya kayak tadi itu kan yang A besar harus di atas, ada baseline-nya. Itu sebenarnya udah modal awal. Modal awal. Ya karena saya dulu waktu mungkin sekitar SD SMP tuh senang juga tuh bikin tulisan-tulisan kayak gitu. Ya kan, tipografi kita kasih warna ya kan. Hurufnya ada bayangannya gitu kan. Iya seneng juga tuh, kadang kita bikin nama kita atau nama kawan gitu atau nama geng misalnya kita bikin kan di buku misalnya kan, itu senang dulu kayak gitu. Nah cuman kan memang ya mungkin nggak terlalu diseriusin ya kan? Nah itu ya sih. Jadi, berarti kalau misalnya ada misal warga kota yang atau kawan-kawan yang dia punya hobi nih, kesenangan di bidang tipografi atau ya tipografi lah ya nyebutnya awalnya ya kan, nanti kan font maker ini kan udah lebih expert lagi dia kan, ya kan awalnya ketertarikan dengan tipografi, bikin tulisan-tulisan atau handwriting tadi itu ya, hand lettering ya gitu ya. Nah itu prosesnya berapa lama Bang Fikri untuk kita ya katakanlah kok misal belajar gitu kan, ada yang pengen nih ngembangin hobinya di situ? Kalau waktu sih relatif sih sebenarnya ya Bang ya, tergantung dia belajarnya, terus modal awalnya udah ada atau belum kan. Untuk yang benar-benar baru saya rasa sih belajar lettering sama kaligrafi itu penting sih. Nah, itu mungkin butuh berapa bulan. Nah, setelah itu udah bisa sebenarnya, udah bisa langsung belajar, karena secara tidak langsung ketika kita belajar lettering kaligrafi itu udah langsung belajar tentang tipografinya juga. Iya, menulis indah ya sebenarnya kan. Oke. Berarti tergantung, tapi itu kan ada perlu jiwa seni juga. Bener nggak? Jiwa seni atau enggak juga sih Bang ya. Enggak perlu jiwa seni. Enggak juga sih. Kalau menurut saya sih ya. Lebih ke kondisi menjepit, misalnya butuh duit misalnya. Semua bisa dipelajari akhirnya. Kepepet nih. The power of kepepet nih berarti. Tapi benar sih Bang, maksud saya enggak mesti berjiwa seni sih sebenarnya. Soalnya modal awal kita kan sebenarnya udah ada kan. Kita udah tahu bentuk huruf A sampai Z itu kayak gimana, huruf cara nulis lah ini cara nulisnya udah dapat. Itu kan enggak perlu seni kan, kita bisa nulis kan. Iya benar. Benar. Cuma kan nanti membuat variasi-variasi hurufnya itu. Tinggal variasi-variasi itu kan nanti kita ngelihat tren juga Bang. Tren. Misalnya tahun ini trennya lagi apa nih? Nah, kadang juga menyesuaikan dengan momen-momen internasional. Nah, misalnya tahun baru atau misalnya ada apa ya? Tahun baru Cina nih. Adalah tuh yang jual font yang model-model huruf-huruf itu. Imlek gitu ya. Imlek. Nah, kalau dari Bang Fikri sendiri selama berarti udah berapa tahun di sini? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya. Yang mulai serius tadi itu ya habis Covid ya. Itu termasuk udah belajar-belajarnya lah. Udah belajar ya. Artinya kan ya karena udah punya skill dasarnya tadi ya kan, hand lettering itu kan. Nah, baru kemudian diperdalam lagi, baru kemudian bisa masuk ke dunia font maker itu ya. Nah, sampai hari ini sudah berapa banyak font yang sampai hari dibikin? Ini 40 lebih. 40 lebih font, dan itu bisa, saya terus terang belum pernah loh download font. Nanti boleh spill fontnya di upload di mana, di posting di mana gitu loh. Jadi biar kawan-kawan bisa download ini font maker nih anak Pontianak gitu kan. Kalau mau langsung shortcutnya sih bisa lihat di IG saya Bang. Di IG saya itu ada, saya masukkan di bio. Nah di situ masuk aja ke linknya. Di situ udah ada platform-platform yang saya masukkan tuh. Ada IG Bang Fikri ya. Nah di situ ada beberapa yang malah saya kasih gratis tuh. Nah, jadi bisa langsung download di situ. Dari 40 itu ya, ada yang dari 40-an itu. Ada beberapa. Waktu itu saya bikin gratis
spesial untuk ulang tahun kota tahun kemarin tuh. Ulang tahun Pontianak. Oh. Jadi nama font itu saya kasih nama-nama yang bahasa-bahasa Melayu. Oh iya ada saya lihat tuh. Cuma lupa namanya apa. Ada macam-macam saya lihat. Ada ngembon. Ngembon. Oh iya, Terus ada melipa lah. Oh iya. Ada macam-macam ada. Tapi dengan stylenya beda-beda ya. Stylenya beda-beda. Sesuai keperluan kita lah ya untuk kebutuhan. Menarik. Jadi boleh nanti warga kota kunjungi ke IG-nya Bang Fikri ya, di Fikri Al-Fatih ya. Fikri Al-Fatih. Nah silakan cek di situ, ada banyak font-font yang udah beliau posting. Kalau mau download yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Berbayar ada. Nah kalau berbayar nih harganya biasa berapa Bang kalau kita jualan font tuh? Kalau harga tuh variasi sih Bang. Oke. Ada yang 10 sampai ada yang 20, ada yang 30 ribu dolar. Oh. $30, mainnya dolar. Cuman untuk font-font saya itu enggak ada sampai yang paling mahal. Paling mahal tuh kemarin tuh cuman belasan, 19, 17 gitu. Kalau yang sampai puluhan dolar tuh macam mana fontnya gitu? Sebenarnya itu masing-masing kreator sih Bang. Oh. Masing-masing kreator. Soalnya enggak ada. Berarti harga tuh enggak ada standar ya? Enggak ada standar sih sebenarnya. Oh berarti kita bisa. Kenapa Bang Fikri enggak jual mahal? Udah pernah dicoba Bang. Oh, oke. Kayaknya kualitas dari font saya ini masih di bawah gitu ya. Oh. Jadi karena saya maklum juga sih Bang, maksudnya karena kita ini pendatang baru gitu kan. Pendatang baru kita sambil belajar lah kan, nengok font-font orang kayak gimana. Jadi saya memang rata-rata tuh belasan. Oke. Belasan. Cuman kadang belasan tuh ditambah ada program promo dari marketplace-nya. Jadi turun lagi tuh kadang tuh. Oh, kena potong lagi. Kena potong lagi tuh. Walaupun dia tetap nanya sih, dari marketplace-nya tetap nanya, mau enggak nih? Iya, pasti nanya dulu. Ya. Oh, oke. Tapi itu kan bersih ya dapatnya ya. Tetap kena potong pajak dong. Iya, pajak. Ya, maksudnya tidak ada kan, maksudnya tidak ada ongkos kirim kan, kalau kita beli barang kan ada. Ya kan, kalau kita jualan barang kan kita harus mikirin ongkirnya juga, ya kan. Itu kan bersih ya, udah potong pajak udah bersih kan, orang tinggal download kan. Oke. Enaknya produk digital nih kan kita bikin sekali. Oh iya. Dibelinya berkali-kali Bang. Iya benar. Sekali jadi, posting aja itu. Oh. Oke. Berarti kan enggak ada target lah mungkin ya. Maksudnya misal setiap minggu saya harus posting berapa gitu, enggak ada. Sebenarnya sih ada Bang. Iya kan. Dulu itu sempat saya bikin satu hari itu satu. Oh, dahsyat. Itu lagi semangat itu. Bisa 30 font kan satu bulan kan? Iya kan? Benar. Cuman ternyata enggak mampu juga akhirnya. Konsistennya sih yang memang perlu diperbaiki lah ya. Enggak mampunya nih dalam sisi apanya nih maksudnya? Enggak mampunya dari segi badan sih Bang. Oke. Karena butuh waktu ya. Butuh waktu Bang. Soalnya tuh kalau kita mau buat desain, ini saya lupa nih. Iya. Ketika kita bikin font itu, selesai hurufnya jadi font, itu belum bisa dijual tuh Bang. Oke. Kita harus bikin previewnya. Oh, dia diaplikasikan. Diaplikasikannya. Itu yang pusing. Nah, jadi kadang tuh mentok di situ juga tuh. Padahal kan sebenarnya kita ketika bikin pertama nih emang kita udah ada ini bentuk tulisannya untuk di kemana-kemana nih. Untuk yang di baju kah atau untuk di produk kah. Ya kayak desain grafis jadinya. Nah, kita bikin lagi tuh Bang. Ini namanya nih. Iya. Kemudian nanti ketika diaplikasikan untuk istilahnya mock-up-nya. Kita bikin mock-up-nya. Kita bikin mock-up untuk di baju lah. Iya. Untuk misalnya font-font yang untuk anak-anak. Nah, kita bikinlah logo misalnya untuk branding toko baju anak-anak misalnya kayak gitu. Oh iya, itu yang pusing tuh. Bikin mock-up-nya pusing tuh. Iya, butuh waktu memang. Butuh waktu. Benar, saya sudah pernah ngerasain
Itu nggak bisa. Itu butuh waktu. Yang kedua butuh mood. Nah, Bener butuh mood. Kalau kita nggak mood, blank nggak bisa. ngeblank akhirnya kan ngerjakan yang lain. Betul. Hilang fokus lagi. Dengan fokus aja. Iya bener. Itu. Oh itu sisi ini sisi kerumitan yang satu lagi ya. Nah, Jadi praproduksinya sebenarnya kan Praproduksi. harus siapin sebelum dia naik untuk dijual gitu ya. Oh. makin banyak kan sebenarnya makin tergambar nih jadi apa nih fontnya. Nah tapi kan itu bukannya sama juga kasusnya kayak tadi yang kita bikin template untuk huruf-huruf selain Latin itu kan? Nah, Kan kalau udah sekali bikin kan udah tinggal copy paste ya. beberapa untuk style font yang sama bisa kita pakai. Untuk font style yang lain, misalnya fontnya stylenya vintage, retro, Oh iya. kan nggak sama bang untuk anak-anak. Kan? Benar. Makin banyak lagi mock-up-mockupnya kan. Nah, oh, kayak gitu. Oke. Stok gambarnya, cuman alhamdulillah sekarang kan zaman AI ya. Ah. Stok gambar kan nggak boleh sembarangan juga nih bang. Oke. Foto-foto atau gambar-gambar desain itu nggak sembarangan kita bisa pakai. Iya. Untung ada AI. Sudah bisa. Paling nggak bisa dimanipulasi lah kan. Jadi stok-stok gambar tuh walaupun ada beberapa di tempat lain tuh ada yang gratis kan. Tapi dengan adanya AI ini ngebantu sekali nih. Iya. Jadi orang lebih terbuka ya kreativitasnya malah lebih tidak terhambat. Oh, iya. Oke. Ini mantap nih. 2 tahun berarti masih jarang ya di Pontianak ya orangnya. Atau mungkin belum terdeteksi. Nah, kayaknya sih gitu kali ya. Belum terdeteksi. Sama kayak misalnya kayak ini kan dunia bawah tanah sebenarnya. Nggak kelihatan. Nih kan. Apalagi jualannya kan jualannya di luar bang. Jadi kalau misalnya kayak orang pedagang ada toko ada barang kan nampak tuh. Nah kalau misalnya kayak desainer terus ada programmer ini kan hidden semua nih. Mereka kerja di ruangan-ruangan ya kan di rumah nggak nampak kan tiba-tiba aja ada karyanya kan gitu kan terposting di website ini kan kita nggak tahu. Kadang pun mereka pakai nama samaran juga ya kan. Betul. Pas jualan ya kan. Ini pakai nama si A si B sih kita nggak bisa kedeteksi memang. Ya mudah-mudahan lah kalau ada yang nonton kan bisa sharing saling nanti bisa ketemuan ya dengan ya kalau misalnya komunitasnya kan lebih banyak lebih bagus gitu loh jadi banyak yang misal kawan-kawan atau warga kota yang punya hobi atau minat yang sama bisa atau belajar mungkin kan? bisa bikin studio bareng-bareng gitu kan. Iya betul belum ada ya nggak tahu sih bang. nggak tahu. Mungkin ada kali ya. Kalau studio desain ilustrasi saya beberapa kenal teman-temannya itu. Cuman untuk yang khusus font maker itu ya. Nah, saya masih belum ketemu sih. Oh, iya mungkin karena tadi itu kok saya lihat kerumitannya itu ya. Karena barangkali. Iya, karena saya baru tahu juga nih kan. Ya kan, maksudnya selama ini ngelihat IG-nya Bang Fikri kan, oi kayaknya gampang-gampang aja gitu kan. Postingnya ya kan bikin ternyata kerumitannya sekompleks itu gitu loh. Ya kan? Harus nyiapin tetek bengeknya, harus nyiapin menuhin standar dari si marketplace itu ya kan. Oke. Intinya sih semua walaupun rumit, tapi masih bisa kita pelajari sih bang. Itu tadi saya bilang dan tidak perlu juga jiwa-jiwa seni benar gitu. Karena huruf nih udah ada dalam, udah ada skill kita untuk menulis lah. Oke. Jadi total 40 ya. Ada target nggak berapa yang mau dibikin? Sebenarnya tahun lalu target saya itu bisa 100. Oh 40 tuh tahun lalu ya, 2023 ya? Setahun lebih. ya? Itu dari awal. Dari awal. Emang target saya itu 2023 kemarin tuh. Akhirnya bisa 100? Bisa 100. Oke. Ternyata enggak sampai, setengah pun enggak sampai. Iya sih. Soalnya emang beberapa kan saya enggak terlalu fokus sih. Itu juga masalah saya juga tuh. Enggak terlalu fokus di font ya. Kadang tuh kepecah juga tuh bang, kepecah ngedesain juga lah, kadang jualan foto juga lah, segala macam. Ya mungkin itu tadi kalau saran saya sih mungkin kayaknya perlu up dikit harganya. Jadi apa cari yang ya karena kalau misalnya ya mungkin kita belum merasa ini ya dengan harganya yang agak tinggi kan orang bisa beli dan belinya mungkin lebih banyak. Nah, itu mulai tuh kan ada sensasinya kan.
Nah, baru kita bisa fokus agak serius di situ garap ininya. Tapi kalau saran saya sih kayaknya harus diseriusin. Perlu tim nggak kira-kira kalau Perlu. dan itu tidak ada masalah ya? Tidak masalah. Iya kan? Tidak masalah. Jadi font itu dibikin oleh tim kita misalnya kan? Jadi ada satu tim projectnya satu font misalnya gitu. Kalau di Jawa sana bang, udah banyak studio font. Oh, oke. Namanya Font Foundry. Banyak tuh, ada banyak lah kemarin. Studio font tuh kayak gimana? Ya mereka kerjasama bang. Ada jadi satu orang nih bikin font. Kemudian bikin fontnya itu maksudnya bikin huruf aja nih. A sampai Z. Udah. Setelah jadi semua karakternya, yang jadikannya masuk ke dalam aplikasi software font itu lain lagi. Beda lagi. Oh. Nanti yang bikin previewnya beda lagi. Oh. Jadi mereka emang ngeroyok. Satu font itu dikeroyok bang. Oh iya. Lebih enak gitu kan. Benar. Bisa lebih cepat kan? Bisa lebih cepat. Jadi dan fokus kan? Yang satu bikin font aja nih kan? Oh. Boleh gitu. Tuh kita coba. Kayaknya peluang tuh di Pontianak. Studio font ya namanya ya. Studio font ya. Berarti kan perlu cari orang-orangnya tuh tadi. Makanya saya cari-cari yang sama. Iya. Biar bisa kerja sama kan. Capek juga ngerjakan sendiri bang. Iya. Oh iya, ini peluang nih buat warga kota. Ya. Jadi Bang Fikri kayaknya punya rencana nih mau bikin studio font. Jadi buat kawan-kawan yang punya hobi ya. Hobi ketertarikan di dunia tipografi, hand lettering kayaknya banyak sih kalau yang itu. Cuman mungkin ya tadi belum ketemu nih. Belum ketemu aja sih. Mungkin kemarin tuh sempat saya mikir mau bikin kelas bang. Bikin kelas lettering sampai jadi font. Nah coba deh bikin. Barangkali dari yang datang itu kan ada yang bagus, tertarik, bisa fokus, akhirnya bisa saya ajak kerja sama. Oke. Nah, saya pengen nulis sedikit, penasaran saya dengan studio font tuh. Kayaknya ada peluang bisnis di situ. Itu gimana kemudian sampai artinya kan ini orangnya kan kerja nih di sini kan? Kerja bang, kerja. Iya kan? Mereka ada target harian misal atau target. Oke. Benar. Kalau di luar itu targetnya biasanya itu enggak banyak sih. Biasa dalam seminggu tuh bisa jadi 2 font kayak gitu. Iya. Oh ya, karena tadi proses kreatifnya itu ya panjang ya. 2 font tapi udah lumayan kan? Lumayan bang. Sebulan kan berarti udah 8. Oh iya. Setahun berapa tuh? 12. 8 ambillah kalau misalnya ini kita hitung-hitungan bisnis dikit ya. Kalau 8 ambil misalnya dia jual di harga biasa. Kalau font-font dari orang Indonesia kita tahu nggak misal font ini buatan orang Indonesia atau kalau yang udah kita kenal bisa tahu ya. Nah kalau misalnya katakanlah yang Bang Fikri kenal gitu ya, itu pasarannya tadi 20 sampai 30 lah. 20 sampai 30. Ambillah 20 ya 20 paling lah rendah ya. Misalnya paling rendah. 20 kali 8 udah $160 ya. Satu minggu ya. $160 kali 15.000. Ambillah kali 10.000 misalnya kan. $160. Berapa? 16 juta. Juta 600. Itu kalau satu kan? Iya, satu font kan? Coba kita lihat. $160 ya. Kan 8 kali 20 ya tadi ya. 8 font kan? 8 font. 8 font 1 bulan kan? 1 bulan. Nah, iya kan? 8 kali 20 kan? $20. Ya, $20. Satu font kan? Berarti kan $160 1 bulan kan? 1 bulan itu kalau font. laku 1 bang. Iya, kalau laku 1 kita ambil kita hitung bisnis ini. Ya kan? Karena kan nanti mau bikin studio. Maka tadi saya bilang ini ada peluang bisnis sih kayaknya. Coba kita lihat dulu kan. Kali kan 15.000 misalnya kan. 2.400.000 font. Kali 2 udah 4.800.000 ya. Nah, nanti kan tinggal bagaimana skill menjualnya. Nah gitu loh maksud saya kan. Itu kan ada divisi lain lagi. Nanti gitu. yang upload lagi beda lagi orangnya bang. Betul. Itu pusing kepala juga tuh kalau yang upload. Jadi tuh kalau saya kan kerja sendiri bang. Iya. Bikin sketsanya, kemudian masukkan jadi font, udah jadi file fontnya, dibikin previewnya. Iya. Udah jadi previewnya, dibikinlah
apa ya, deskripsi font ini untuk apa aja. Iya benar. Nanti diupload. Iya. Diupload nih kan ngisi lagi tuh. Iya, betul. Data-datanya betul, tuh. sama kayak marketplace, saya udah dapat gambaran. Sama kayak kita jualan barang marketplace. Gitu kayak gitu. Oke. Ya, sip. Dapat gambaran. Nanti lagi kita ngobrol ya. Saya tertarik kayaknya, karena apa ya? Ya mungkin belum banyak yang fokus di situ. Belum. Kenapa tidak kita coba kan di Pontianak ya? Studio Font ya namanya ya. Oke. Menarik nih Bang Fikri. Kayaknya yang terakhir nih yang malah menarik nih. Kok ada masalah. Jadi enggak kan? Karena saya ada peluangnya gitu loh. Betul. Dan belum banyak yang masuk ke situ. Ya udah kita coba aja, kenapa enggak? Ya. Ayo gabung. Ya. Warga kota yang tertarik komen di bawah. Nanti kita saling sapa menyapa, mudah-mudahan ada banyak yang berminat mau join di Studio Font. Ini belum ada mungkin ya di Pontianak lah ya. Kita tidak tahu juga sih. Tidak tahu juga sih ya. Oke. Apa lagi nih? Tadi udah sukacita udah. Nah, berarti kalau ya ini kan artinya ini bisa jadi penghasilan lah ya. Bisa banget ya. Bisa jadi mata pencarian, datangkan cuan, dan apalagi kalau kita serius berarti kan jadi profesi dong. Iya, bisa jadi profesi. Iya kan, phone maker ya. Phone maker Profesi, tapi dia belum masuk dalam list untuk kita bikin KTP. Kan nggak ada profesi. Masih wirausaha gitu. Masih wirausaha ya kan, dan lainnya ya kan. Dia nggak spesifik gitu loh. Kalau kayak programmer kan udah spesifik kan, ASN udah spesifik ya kan, militer udah spesifik ya kan, pengacara ya kan. Dia harusnya karena kalau mau spesifik tuh memang agak berat. Dia harus ada asosiasi. Jadi yang membuat standarisasi profesinya. Jadi supaya dia dikatakan profesi itu harus ada asosiasinya, standarnya. Karena kan keilmuan tuh. Ya kan, ada keilmuannya, ada ilmuannya. Betul, ada jam berapa banyak kita ngikutin proses keilmuannya sehingga bisa dapat tanggung jawab kan. Ya kan. Nah, atau sampai ke profesi ya. Ya apalah, yang penting ini udah ada yang memulai. Budak Pontianak ya kan, menjadi phone maker ya. Boleh lah saya nyebutnya phone maker lah ya. Phone maker aja. Phone maker. Biar ya. gampang. Oke. Kalau di Indonesia sebenarnya Bang, termasuk di luar. Kalau di mata orang luar, orang-orang Indonesia yang jadi phone maker itu termasuk yang terbanyak. Termasuk yang terbanyak. Iya. Oke. Jadi dibandingkan negara-negara lain, desainer font ini itu Indonesia banyak. Termasuk yang banyak. Iya. Cuma nggak ketahuan gitu ya. Nggak nampak gitu. Cuman ya itulah, cuman di daerah pulau lain lah kan, bukan benar, di daerah sini. Nggak tahu juga kita. Maksud saya itu yang banyaknya. Iya. Untuk daerah-daerah Kalimantan kayaknya masih kurang gitu, masih kurang banyak. Iya, di Jawa sih udah banyak. Kayak kemarin kita bahas provider internet aja, Indonesia tuh nomor 2 terbanyak di dunia. Provider internet. Nah, yang kita tahu berapa banyak? Udah banyak kan? Udah banyak kan? Di Pontianak kan? Udah banyak kan? Tapi di Jawa banyak. Ratusan ribu provider internet. Ratusan ribu. Lebih banyak kedua setelah India. Itu Indonesia. Nah, yang kelihatan kan cuma yang merah, yang kuning, yang biru ya kan? Yang nampak kan? Tapi di bawah banyak yang bergerilya nih banyak. Nah, mungkin seperti itu kasusnya. Kayak profesi-profesi phone maker nih kan. Yang nampak kan mungkin ya paling yang besar-besar ya untuk perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, tapi yang di bawah-bawah ini kan yang kerjanya dari kamar-kamar itu kan banyak. Nah, ya sepertinya perlu ada yang menghimpun nih, ya. Nanti kita bikin lah tuh kayaknya. Boleh. Ya, studio phone. Benar, saya tertarik lah. Oke, Bang Fikri. Ini panjang lebar obrolan kita tentang dunia hand lettering ya. Hand lettering, tipografi, dan terus terang saya banyak dapat ilmu juga. Makasih banyak nih. Sama-sama, Bang Fikri sudah mau hadir dan sharing tentang dunia font. Dan kalau misalnya ada warga kota, kawan-kawan, sekali lagi saya tidak bosan-bosan
Kalau misalnya ada yang mau bergabung join, silakan komentar di bawah. Nanti kita japri-japrian supaya bisa ada komunitas atau ada tempat ya studio phone lah untuk di Pontianak ya. Jadi anak-anak yang kreatif bisa bergabung bersama dengan Bang Fikri Al-Fatih ya. Oke, sekali lagi makasih banyak Bang Fikri. Ya, sama-sama. Makasih banyak juga udah undang. Ternyata dekat ya, Bang. Dekat ternyata kan. Nggak jauh rupanya ya. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita tentang dunia hand lettering, phone maker dan segala macamnya. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Fahrul pamit. Dadah.